Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali dalam sesi obrolan menarik tentang produk-produk dari PT Aku Sayang Indonesiaku, pabrik rak minimarket terbaik di Indonesia. Kali ini saya ditemani oleh salah satu rekan kami, yaitu Mas Rizky. Selamat pagi Mas Rizky. Selamat pagi Pak Haris. Mas Rizky adalah salah satu ahli penataan toko, minimarket, dan supermarket di PT Aku Sayang Indonesiaku atau PT ASIK. Yang selama ini Mas Rizky ikut mendesain bagaimana posisi rak Bapak Ibu, lokasi toko bisa ditempati oleh rak minimarket atau rak supermarket atau rak gondola yang baik, penataannya seperti apa, itu Mas Rizky ini adalah salah satu tim kami untuk membuatnya. Nah, Bapak Ibu, di sini ingin kami sampaikan bahwa mengapa konten ini kami buat itu karena mayoritas saudara-saudara kita yang lain, masyarakat yang lain, ketika akan membuka toko atau minimarket itu mereka belum sepenuhnya paham tentang penataan toko. Jadi kita di sini memberikan edukasi untuk sharing edukasi bagaimana ketika kita awalnya akan mendirikan sebuah toko, apapun toko itu, toko kelontong, toko sembako, toko kecil-kecilan atau minimarket atau bahkan supermarket, tentunya dibutuhkan satu strategi untuk menata ya Mas Rizky ya. Nah, sebelum Anda menata toko itu, Anda tentu berpikir akan dimodel seperti apakah toko Bapak Ibu. Nah, ini hubungannya sama apa? Hubungannya sama produk nanti. Hubungannya sama dengan produk rak gondola apa yang akan dipilih. Jenisnya seperti apa, peruntukannya seperti apa, modelnya seperti apa. Nah, Mas Rizky ini akan sharing kepada kita pengalamannya sejauh ini, selama ini ketika menata toko, melayout sebuah toko ya, mendesain sebuah toko itu sebaiknya faktor-faktor apa saja sih Mas yang perlu diperhatikan oleh Bapak Ibu calon pengusaha retail ini? Baik Pak Haris, jadi untuk Bapak Ibu semuanya yang ingin membuka usaha baru, terutama toko atau minimarket, sebaiknya sebelum Bapak Ibu, alangkah baiknya menurut saya, maksud saya, sebelum Bapak Ibu menentukan order rak yang mana, itu konsultasi dulu ke CS kami itu. Baik nanti ukurannya seperti apa, terus letaknya toko gimana, atau bahkan pintu dari toko tersebut ada di mana gitu ya. Pintu masuk, pintu keluar. Pintu gudang, mengarah ke gudang gitu ya? Iya, benar Pak Haris. Jadi nanti dari CS kami memberi kayak arahan dan akan ditanyai kayak ukuran tokonya berapa kali berapa, seperti itu. Nah, dari tim desain sendiri nanti membantu untuk menyesuaikan ukuran tersebut. Ya. Jadi Bapak Ibu, ketika akan membeli rak gondola, itu biasanya rekan kami, customer service, yang tadi disebut Mas Rizky CS kami, itu customer service Bapak Ibu. Jadi pasti akan ditanya, ukuran tokonya berapa luasnya, panjang kali lebar, luasnya berapa. Kemudian kalau bisa Bapak Ibu juga menyebutkan jenis tokonya ya, jenis toko seperti apa, produk apa, ya, apakah toko kelontong, apakah pet shop, apakah apotik, toko obat, dan segala macam itu perlu disampaikan. Karena nantinya berhubungan dengan produk apa yang mau dibeli seperti itu. Betul. Contohnya ya Bapak Ibu, rak gondola kita itu ada namanya rak tipe super murah yang mampu yang terbaru dari PT ASIK, itu mampu menahan beban maksimal 50 kg per shelvingnya. Tetapi rak super murah ini belum tentu sesuai ideal untuk Bapak Ibu yang membuka toko distributor sembako misalnya. Belum tentu ideal. Mengapa? Karena mayoritas sembako itu produknya berat-berat ya, beras, tepung, segala macam itu. Nah, itu pasti butuh rak jenis yang lain. Nah, terkait dengan penataan yang tadi Mas Rizky sebutkan tadi, faktor-faktor apa yang disebutkan. Jadi kami sarankan Bapak Ibu terlebih dahulu mengetahui ukuran Mas. Ukuran, betul. Ukuran toko ya, panjang toko panjang berapa, lebar berapa, terus mungkin nanti posisi pintunya ada di yang panjangnya apa yang di lebarnya, seperti itu. Terus nanti mungkin ada kayak tiang juga di tengah, itu nanti bisa disesuaikan dengan kami tim desain dari PT ASIK itu sendiri. Jadi barangkali di tempat toko Bapak Ibu ada tiang, mungkin di bangunan itu ada tiang penyangga ya.
itu tidak selalu ada, tapi kadang-kadang juga ada bangunan yang memang ada tiangnya. Nah, itu perlu disebutkan juga Bapak Ibu, karena apa? Nanti juga akan menentukan posisi rak gondolanya di mana posisinya. Nah, kalau ukuran ini, kalau sudah dapat ukurannya, apakah gimana Mas Rizky? Apakah baiknya Bapak Ibu menggambar sendiri di rumah atau bagaimana, atau langsung disebutkan? Kalau ingin detailnya atau ingin hasil yang maksimal seperti itu, biasanya dari CS kami menghimbau untuk tolong dibuatkan denah kasarnya. Jadi panjangnya berapa, lebarnya berapa, pintunya di mana, terus apakah ada tiang yang seperti saya sebutkan tadi, karena kalau ada tiang kan otomatis untuk rak gondola yang di tengah itu kita menyesuaikan itu Pak, seperti itu. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi bisa digambar secara kasar dulu ya di kertas gitu, panjang kali lebarnya berapa, luas toko, kemudian posisi pintu masuk, pintu keluar, kemudian kalau ada pintu gudang ya, mengarah ke gudang. Nah, itu perlu digambar secara detail, termasuk bila ada tiang-tiang penyangga di bangunan Bapak Ibu. Nah, itu digambar secara kasar aja, kemudian difoto biasanya ya. Difoto melalui, kemudian di-share melalui WhatsApp biasanya ke staf customer service kami, nanti akan diteruskan ke Mas Rizky. Realisasikan seperti itu. Nah, nanti akan direalisasikan menjadi sebuah bentuk desain yang sudah diedit dengan bagus ya Mas ya. Tapi untuk Bapak Ibu di area Sidoarjo Surabaya, kalau memang bingung dengan ukuran, kami dari PT Asik juga bisa mendatangi langsung, mengukur di lokasi. Iya, mengukur di lokasi. Betul Bapak Ibu. Jadi bagi khusus Bapak Ibu yang berdomisili di Sidoarjo dan Surabaya, kita ada layanan untuk mengukur on the spot ya, mengukur mendatangi lokasi Bapak Ibu untuk langsung mengetahui bagaimana detailnya di sana. Apabila kesulitan, kita bisa membantu. Gitu. Seperti beberapa waktu yang lalu, rekan kami juga ke Surabaya, di daerah Surabaya Barat, teman-teman kami, rekan kami mengukur di sana, melakukan pengukuran lokasi ya untuk menentukan tepatnya rak gondola yang dibutuhkan. Kalau untuk yang rekan-rekan yang jauh, nanti seperti kata Pak Haris, mungkin bisa di video secara keliling gitu kan, terus dikasih gambaran kasar panjangnya berapa meter, lebarnya berapa meter. Betul. Nah, gitu Bapak Ibu. Jadi selain menggambar secara kasar di kertas itu, seperti di foto, Bapak Ibu juga bisa mengirimkan videonya. Jadi karena kita sudah dibantu oleh kemudahan teknologi informasi, kita bisa nge-share video melalui WhatsApp atau aplikasi lain. Itu kita bisa, Bapak Ibu misalnya mau perjelas lagi, bisa video lokasinya. Seperti apa detailnya, nanti bisa di-share kepada kami. Nanti kami akan lebih mudah untuk menangkap dan meluangkannya dalam bentuk layout ya Mas. Iya betul. Ini baris biasanya juga ada dari customer kami yang misalnya mau project 2 lantai nih atau 3 lantai, seperti apa aja yang perlu disiapkan ya. Seperti tadi panjangnya berapa, lebarnya berapa, letak pintunya, pintu masuk di mana, letak pintu keluar di mana, letak pintu gudang di mana, dan mungkin nanti ada kayak tangga, lokasi tangganya di mana. Itu harus disebutkan karena terkait dengan denah atau layout itu sendiri, nantinya raknya dikasih yang berapa, yang tipe apa, mungkin kalau memang luas ruangannya mencukupi, kita pakai yang tipe premium atau best seller dari PT Asik itu sendiri. Oh iya. Jadi Bapak Ibu, misalnya Bapak Ibu minimarket atau supermarketnya memang ada terdiri dari beberapa lantai 1, 2, 3 atau lebih, itu bisa kita desainkan ya Mas ya dengan desain khusus. Kemudian juga menempatkan di mana posisi tangga atau eskalator seperti itu ya Mas ya. Nah, Bapak Ibu, apalagi nih Mas, apa yang kira-kira selain disampaikan? Apakah cukup dari video, foto, atau ada lagi? Mungkin informasi sudah itu sih Pak. Asal yang disampaikan itu jelas itu loh, berapa kali berapanya itu. Karena nanti sangat menentukan berapa rak yang akan kebutuhan raknya berapa itu tergantung pada panjang dan lebar suatu ukuran bangunan. Ya, Bapak Ibu, jadi nanti kalau sudah terima layoutnya dari kami, dari PT Asik Indonesia, nanti hubungannya adalah dengan produk ya. Akhirnya Bapak Ibu akan diberikan penawaran oleh staf customer service kami, akan diberikan penawaran jenis-jenis rak apa saja yang direkomendasikan untuk tempat usaha Bapak Ibu. Dari situ nanti akan Bapak Ibu bisa mengetahui kira-kira range budget yang dibutuhkan akan terlihat sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Siap. Dan ini Baris, mungkin
untuk Bapak Ibu yang memiliki letak atau ruangan yang nggak begitu besar, atau misalnya 3 kali sekian, 3 kali 3 atau 3 kali 4, nggak usah khawatir karena ASIC sendiri baru saja merilis produk baru yang namanya rak super murah. Dimana rak super murah ini memiliki panjang 60 cm dan lebar shelving bawah 30 cm. Tentunya untuk mungkin untuk dikhususkan untuk toko-toko yang nggak begitu besar. Oke, seperti di toko rumahan ya, di desa atau di kampung-kampung ya, bisa yang memanfaatkan itu ya Mas ya. Ya, baik Bapak Ibu, jadi berbagai macam produk sudah disediakan di PT Aku Sayang Indonesia Aku. Jika Bapak Ibu ingin berkonsultasi lebih lanjut, bisa menghubungi nomor customer service yang tertera di sepanjang running text video ini ya. Oke Bapak Ibu, sementara kita obrolan untuk pagi ini sekian dulu. Nanti kita akan men-share beberapa tips-tips menarik lainnya atau produk-produk menarik lainnya dari PT Aku Sayang Indonesia Aku. Saya Haris Zulkarnain dan Mas Rizky mewakili kru yang bertugas di hari ini mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.